terpaksa gue harus ngomong ya dari lubuk hati gue harus sampaikan kepada kalian. Kenapa sih kok banyak yang tanya, kenapa lu angkat anjay, kenapa lu angkat anjay? Gue jujur miris mas, di perumahan gue ada anak kecil usia 5 sampai 10 tahun ya kurang lebih ya, lewat di depan kita ngomong anjay. Anak kecil mas, baru naik sepeda masih gede-gede ngomong anjay, tuh anjay. Anak kecil itu belum tentu tahu artinya, dan belum tentu juga orang tua ini tahu kalau anaknya itu dapat dari temannya. Nah temannya ini dapat dari mana? Gue yakin pasti dari orang lebih tua atau dari sosial media ataupun dari mana. Nah kebetulan gue juga lagi dilihat oleh publik di dunia entertain, di public figure atau apapun lah orang bilang. Jadi apa yang gue omongkan saat ini lagi jadi viral, ya kan? Nah gue pengen bahas anjay ini dari sudut mata yang narasumber yang jelas. Yang pertama, gue sudah klarifikasi langsung tanya kepada narasumber ahli tata bahasa, karena itu adalah bahasa Indonesia kan, bukan bahasa Inggris kan. Kalau itu bahasa Inggris yang beredar, ya gue akan tanya ke tata bahasa Inggris. Yang gue tanya kepada tata bahasa Indonesia menyatakan ternyata, dan itu gue juga baru tahu ya mas ya, mungkin gue memang orang yang nggak suci, orang yang sangat-sangat banyak dosanya, masih banyak kesalahannya. Gue pernah melakukan omongan itu mungkin, ataupun yang menyerempet-nyerempet dengan itu. Tapi setelah gue tahu, dalam berbahasa itu ada leksikon dan simantik. Leksikon adalah sebuah arti dari sebuah bahasa itu, simantik itu kita menyampaikan dengan cara lain. Salah satunya anjay. Nah, nggak asal gue ambil dari anak kecil ngomong anjay ini, gue research dulu di berita. Apa sih anjay itu? Ada satu berita yang gue kutip di vlog YouTube gue, itu bilang kalau anjay itu plesetan dari kata anjing. Dari bahan itu gue tanyakan kepada narasumber gue yang berkompetensi ya, Pak, ini ada berita bilang anjay itu anjing. Maaf ya sebelumnya. Bener nggak sih Pak, kalau anjaynya yang dimaksud di berita ini, statement anjing itu dibenarkan atau tidak? Penjelasan menurut bahasa seperti apa? Jelasnya seperti tadi. Ada leksikon, ada simantik dalam berbahasa. Dan beliau juga menyampaikan bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa gaul seperti itu boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya jika bahasa itu digunakan kepada sesama komunitasnya, sesama kelompoknya. Gue tanya, apakah anak kecil itu mempunyai komunitas bisa ngomong anjay? Coba aku tanya sama mas, ada nggak? Nggak. Anak kecil 5 tahun, kita satu kelompok ya, kita ngomong anjay yuk. Ada nggak anak kecil ini ngomong kayak gitu? Atau ada geng anak kecil ngomong anjay? Apa dari mereka? Enggak kan? Nah itu bentuk keprihatinan gua dari kalimat yang saat ini ada. Walaupun kalimat ini tuh dari 2009, bahkan mungkin ada lebih lama lagi. Kalau ada yang ngomong anjay itu udah beredar. Tapi sekali lagi, mau sampai kapan? Dari 2009 aja pernah muncul, sampai 2020 muncul lagi. Mau sampai kapan? Gua nggak pengen mas, anak gua, ponakan gua, ataupun anak mas lah, gue yakin nggak pengen kan terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu, gitu. Tapi gini mas, tidak semata-mata karena lagi kondisi seperti ini. Besok-besok saya juga akan membuat sebuah edukasi yang beredar di masyarakat ini bersifat ambigu. Apakah itu? Contoh mungkin ada kalimat-kalimat yang lain atau fenomena-fenomena yang lain, ya kita lihat nanti dasarnya apa, gue mau masuk dari mana, narasumbernya siapa gitu. Sifatnya edukasi. Kalau edukasi ini diterima oleh masyarakat hal yang positif, itu goal saya. Sekali lagi, kalau edukasi ini diterima ke masyarakat, itu adalah sekali lagi ya mas. Kalau edukasi yang kita berikan diterima positif di masyarakat, itu adalah goal dan tujuan kita. Tapi saya tidak memaksa untuk orang melihat kalau itu adalah sebuah hal yang nggak penting, hal yang biasa, hal yang elah, nggak apa-apa. Saya tidak menuntut untuk mereka harus pemahaman dengan saya. Kembali lagi persepsi kalian seperti apa. Kalau dari pribadi saya, edukasi ini menarik diulas karena ada pro dan kontra. Pro-nya kenapa, kontranya kenapa, kita sama-sama menanyakan ke ahli yang tepat. Nah saat ini saya masih mengeluarkan ke ahli yang mengerti tentang bahasa itu. Gitu. Nanti saya akan menanyakan kepada sudut pandang psikolog, sudut pandang pakar hukum,
bahkan sudut pandang pemuka agama yang kebetulan agama saya adalah Muslim, Islam, saya akan tanya kepada Ustadz, seperti apa kalau fenomena kalimat ini? Yang benar seperti apa? Baiknya seperti apa? Alangkah baiknya seperti apa? Gitu. Bukannya seorang public figure, tokoh itu harus menyiarkan sesuatu yang berdampak positif. Kalau edukasi ini menurut kalian positif atau tidak? Aku tanya ke Mas sendiri. Terus gue juga, ini perdana gue ngomong, gue mau minta maaf kepada seluruh orang, ya, tidak menyebutkan satu nama atau suku atau sudut pandang kelompok komunitas. Saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung, menyindir hati kalian masing-masing. Saya minta maaf sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya. Tapi saya berkeinginan bersama tim saya membuat suatu konten yang positif yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya harapannya sih mendapat dukungan dari kalian. Kembali lagi kalian menyikapinya seperti apa. Saya tidak menyalahkan mereka. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan mereka. Terserah mereka mau melakukan seperti apapun. Itu hak kepada sesama orang Indonesia ya. Kita kan udah merdeka ya kemarin 17 Agustus, kita berhak untuk berpendapat. Silahkan. Saya juga tidak menutup mereka itu salah atau harus minta maaf, tidak. Tapi saya memberikan sebuah sudut pandang yang lain kalau ini bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat. Saya memberikan sebuah sudut pandang kalau ini ada efeknya kalimat itu. Karena ada yang menangkap ini positif, ada yang menangkap ini negatif. Seperti itu. Saya itu nggak pernah bikin konten sama mereka. Saya nggak pernah bikin video. Saya nggak pernah bikin foto di saat mereka lagi top performance seperti ini. Apa itu dibilang pansos? Apa kalimat anjay itu milik mereka? Nyatanya 2009 kalau saya lihat udah ada. Berarti saya sah-sah aja kan membahas. Mau itu saya bahasnya 2020, mau saya bahasnya itu kemarin 2019 atau 2021, ya sah-sah aja. Toh yang saya ucapkan itu, toh statement-statement tersebut datangnya dari para narasumber. Saya mempertanyakan pada narasumber. Itu aja responnya pro dan kontra. Ada yang sangat bilang, brother, gua dulu dari kecil terbiasa ngomong kotor, sorry, ngomong anjir, BGST dan lain-lain. Gue biasa. Itu ada temen gue yang tapi setelah gue tumbuh dewasa dan gue punya anak, gue takut anak gue ngomong kayak gitu. Karena dari zaman gue kecil, gue biasa dengerin dari orang yang lebih dewasa dan orang tua gue nggak tahu. Ya itulah, makanya banyak yang support juga. Semangat bro, lo tegakkan sebuah edukasi. Yang penting lo positif edukasinya. Dan ingat, jangan pernah menyudutkan kaum tertentu. Lo bilang siapa namanya atau gara-gara siapa, ya, aku pun sama pasangan aku membuka open mind ke Mas. Jadi gini, segala sesuatunya kita terbiasa melihat dari dua sisi. Kamu mau lihat dari sisi yang mana? Kalau kamu melihat dari sisi yang sini, ya silakan. Kalau kamu mau lihat dari sisi yang sini, silakan. Saya tidak pernah menuntut pasangan saya untuk harus mengikuti apa yang di pemikiran saya. Tapi kalau ditanya, kenapa sih lu egois banget pengen kayak gini bikin edukasi seperti ini di saat kondisi ini? Landas dasar gue adalah rasa prihatin gue terhadap anak kecil yang gak mas. Kalau lihat ya mas, aku pengen nangis mas kalau ngomong.